Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul teori menyimak. Sebelum menjelaskannya, kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anestari Berkitasari. Saya dari kelompok 1 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Puji Peramonika, saya sebagai pemateri kedua. Makalah ini terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan yang menjelaskan pengertian menyimak dan ragam menyimak. Dan bab ketiga terakhir penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran. Dan halaman terakhir terdapat daftar pustaka. Oke teman-teman, marilah kita mulai dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan kita. Materi pertama akan disampaikan oleh Andestari dan materi kedua akan disampaikan oleh Puji Peramonika. Kepada rekan kita, kami silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian menyimak. Pengertian menyimak menurut ahli H.G. Tarigan. Menurut H.G. Tarigan, pengertian menyimak atau mendengarkan adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembaca melalui ujaran atau bahasa lisan. B. D. Jago Tarigan. Menurut D. Jago Tarigan, menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa yang disimak. C. Dijiwandono yang dikutip oleh Heriadi. Menurut Dijiwandono yang dikutip oleh Heriadi, mengemukakan bahwa kemampuan menyimak terutama terkait dengan kemampuan memahami makna suatu bentuk penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan. D. Russell dan Russell 1959. Menurut Russell, menyimak merupakan kegiatan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Dari beberapa definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap pesan dan memahami pesan tersebut dengan sebaik-baiknya, baik pesan yang tersirat maupun pesan yang tersurat yang terkandung dalam bunyi bahasa. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak intensif dibagi menjadi 4 bagian. 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak konsentratif, 3. Menyimak kreatif, dan 4. Menyimak eksploratif. Menyimak kritis. Menyimak kritis pada umumnya lebih cenderung meneliti letak kekurangan, kekeliruan, ketidaktelitian yang terdapat dalam ujaran atau pembicaraan seseorang. Sedangkan menyimak konsentratif sering disebut menyimak activistic listening atau menyimak yang merupakan kegiatan sejenis telaah.
Selanjutnya, menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan kinestetik terhadap apa yang disimaknya. Terakhir, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak intensif dengan tujuan menyelidiki sesuatu lebih dalam. Selanjutnya yang kedua yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif merupakan proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat secara umum atau tidak formal. Bagian dari menyimak ekstensif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menyimak sosial, 2. Menyimak sekunder, 3. Menyimak estetik, dan yang terakhir menyimak pasif. Pengertian dari menyimak sosial. Menyimak sosial biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik, sehingga orang yang hadir saling mendengarkan dan memberi respon yang wajar terhadap apa yang rekannya katakan. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan, seperti contoh berikut. Menyimak musik yang mengiringi ritme-ritme, tarian-tarian rakyat di sekolah, dan pada acara-acara radio yang terdengar sayup-sayup sementara kita sedang menulis surat pada seorang teman di rumah. Ketiga, menyimak estetik. Menyimak estetik adalah kegiatan menyimak kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif, mencakup menyimak musik, puisi, membaca bersama atau drama radio dan rekaman-rekaman serta menikmati cerita teka-teki dan lakon-lakon yang dibicarakan atau diceritakan oleh guru, siswa, dan ataupun aktor. Terakhir, menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar dan biasanya menandai kita sadar pada saat belajar kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal, luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Baik, itulah bagian dari ragam nyimak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap pesan dan memahami pesan tersebut dengan sebaik-baiknya, baik pesan tersirat maupun tersurat yang terkandung dalam bunyi bahasa. Ragam menyimak terdiri dari 2, intensif dan ekstensif. Intensif terdiri dari 5. 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak konsentratif, 3. Menyimak kreatif, dan 4. Eksploratif, 5. Integratif. Sedangkan ekstensif terdiri dari 4. 1. Menyimak sosial, 2. Menyimak sekunder, 3. Menyimak estetik. Fase terakhir yang menyimak kegiatan menyimak secara kebetulan. 4. Menyimak secara pasif. B. Saran. Karena menyimak memiliki peran yang sangat penting bagi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengetahui, memahami, dan baik agar mendapatkan pesan atau informasi yang agar tidak keliru, tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, pesan, dan informasi. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas, kami persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.